Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Putri Aulia akan menjelaskan tentang perkembangan moral menurut Piaget. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu perkembangan moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral dinyatakan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Selain itu, moral juga diartikan sebagai sikap mental yang membuat seseorang tetap berani, bergairah, bersemangat, berdisiplin, dan juga diartikan sebagai isi hati atau perasaan yang terungkap dalam perbuatan. Menurut teori Piaget, proses penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognisi. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih dulu. Kemampuan kognisi kemudian menentukan kemampuan anak-anak bernalar mengenai dunia sosialnya. Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas autonom. Tahap moralitas heteronom merupakan tahap pertama perkembangan moral dalam teori Piaget, berlangsung pada usia 4-7 tahun. Keadilan dan aturan dibayangkan atau dinilai sebagai sesuatu yang ada di dunia yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa dihilangkan atau dikendalikan oleh orang. Menilai perilaku itu benar atau baik dengan mempertimbangkan hanya akibat yang ditimbulkan perilaku, tidak mempertimbangkan niat dari si pelaku. Contohnya, memecahkan satu gelas dengan sengaja dan memecahkan 12 karena tak sengaja. Maka yang baik adalah yang memecahkan satu gelas. Ciri orang yang berpikir secara heteronomus yaitu menilai baik atau benarnya perilaku hanya dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tertentu dan tidak mempertimbangkan niat atau tujuan dari si pelaku. Mempercayai konsep immanent justice, yaitu konsep yang menekankan bahwa bila seseorang melanggar aturan maka ia harus segera dihukum. Tahap moralitas autonom merupakan tahap kedua perkembangan moral muncul atau terjadi pada anak yang lebih tua, seperti 10 tahun ke atas. Memiliki pemahaman bahwa aturan dan sistem hukum merupakan buatan manusia. Jadi, dalam menilai baik buruknya perbuatan, akibat yang ditimbulkan oleh perilaku serta niat atau tujuan si pelaku sama-sama dipertimbangkan. Individu yang berpikir secara autonomus dalam memberikan penilaian baik atau benarnya perilaku seseorang, ia akan mempertimbangkan niat atau tujuan dari si pelaku, bisa menerima perubahan, dan mampu mengenali bahwa aturan itu bisa disesuaikan, dibuat dengan disetujui melalui kesepakatan bersama, bisa berubah melalui konsensus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nindi Junika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan perkembangan moral menurut Holbert. Holbert mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik atau melalui tahapan-tahapan perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Holbert juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral. Holbert menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral dan setiap tingkatannya memiliki 3 tahapan, yaitu penalaran prakonvensional dan penalaran konvensional dan penalaran pasca-konvensional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penalaran prakonvensional. Adalah tingkatan terendah dari penalaran moral menurut Holbert. Pada tahapan ini, baik dan buruknya interpretasikan melalui reward dan punishment atau hukuman eksternal. Untuk tahapan pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Moralitas heteronom adalah tahapan pertama dalam penalaran prakonvensional. Pada tahapan ini, penalaran moral terkait dengan punishment atau hukuman. Sebagai contoh, anak berpikir bahwa mereka harus berperilaku patuh karena mereka takut hukuman terhadap perilaku membangkang. Kemudian tahapan kedua, orientasi instrumental. Individualisme tujuan instrumental dan pertukaran adalah tahapan kedua dari penalaran prakonvensional.
apabila mereka baik terhadap orang lain, maka orang lain akan baik terhadap kita. Kemudian ada penalaran konvensional, yaitu tingkatan kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral menurut Halbert. Pada tingkatan ini, individu memberlaku standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Nah, untuk penalaran konvensional ada 2 tahapan juga. Tahapan yang pertama, orientasi anak baik. Ekspektasi interpersonal, mutual, hubungan dengan orang lain, dan konformitas interpersonal merupakan tahapan ketiga dari tahapan perkembangan moral Halbert. Pada tahapan ini, individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Anak dan remaja seringkali mengadopsi standar moral orang tua dalam tahapan ini agar dianggap sebagai anak yang baik. Untuk tahapan kedua atau tahapan yang keempat dalam penalaran Halbert, orientasi mempertahankan sistem. Moralitas sistem sosial adalah tahapan keempat menurut teori Halbert. Pada tahapan ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukuman, keadilan, dan kewajiban. Nah, selanjutnya penilaian pasca konvensional akan dijelaskan oleh teman saya. Alpan Ridho Tapea, saya akan menjelaskan subbab penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional adalah tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral Halbert. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memutuskan berdasarkan kode moral personal. Penalaran pasca konvensional. Tahap pertama, orientasi kontrak sosial. Kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap ini, individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama atau lebih luas daripada hukum. Seseorang mengevaluasi validitas hukum yang ada, dan sistem sosial dapat diuji berdasarkan sejauh mana hal ini menjamin dan melindungi hak asasi dan nilai dasar manusia. Tahap 2, orientasi prinsip etika universal. Prinsip etis universal adalah tahapan tertinggi dalam perkembangan moral menurut Halbert. Pada tahap ini, seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia universal. Ketika dihadapkan dengan pertentangan antara hukum dan hati nurani, seseorang menalar bahwa yang harus diikuti adalah hati nurani, meskipun keputusan itu dapat memberikan risiko. Perkembangan moral menurut Halbert. Menurut Erikson, dalam Selapin 2011, perkembangan psikososial individu dibagi menjadi 8 tahap perkembangan. Dan pada masing-masing tahap terdapat krisis atau masalah kritis yang harus diatasi. Kebanyakan orang mengatasi krisis psikososial itu dengan memuaskan dan kemudian meninggalkannya untuk menghadapi tantangan baru. Tetapi beberapa orang tidak mengatasi semua krisis ini secara menyeluruh dan harus menghadapinya kemudian dalam kehidupannya. Miller dalam Selapin 2011. Pandangan Halbert mengenai pentingnya peran teman sebaya dalam penalaran moral sejalan dengan teori Erikson mengenai tahap perkembangan psikososialnya. Erikson membagi tahap perkembangan psikososial menjadi 8 tahapan, di mana pada usia remaja, yaitu sekitar usia 12 hingga 18 tahun, remaja melalui tahap identitas versus kebingungan peran. Pertanyaan siapa saya menjadi penting selama masa remaja. Perkembangan moral menurut Halbert. Untuk menjawabnya, remaja makin menjauhkan diri dari orang tua dan makin mendekati kelompok sebaya. Erikson percaya bahwa selama masa remaja, fisiologi orang yang berubah pesat ditambah dengan tekanan untuk mengambil keputusan tentang pendidikan dan karir masa depan, mengakibatkan perlu mempertanyakan dan mendefinisikan kembali identitas psikososial yang sudah terbentuk selama masa-masa sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sila.
saya Sila Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial dan moral menurut teori belajar sosial. Teori belajar sosial atau social learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Salah seorang tokoh utama teori ini adalah Albert Bandura, yaitu seorang psikologi pada Universitas Stanford, Amerika Serikat, yang oleh banyak ahli dianggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Tidak seperti rekannya yang sesama penganut aliran behavioris, Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Barlow, sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilakunya atau modeling. Dalam hal ini, seorang belajar mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespon sebuah stimulus tertentu. Siswa juga dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku dari orang lain, misalnya guru atau orang tua. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan kepada dua hal, yaitu conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Yang pertama ada conditioning. Menurut prinsipnya, prinsip belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku lainnya dengan cara reward atau memberikan hadiah dan ganjaran dan memberikan punishment atau hukuman. Yang kedua ada peniruan atau imitation. Prosedur lain juga penting yang menjadi bagian penyatuan dengan prosedur belajar menurut teori social learning ialah proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru yang memainkan peran penting sebagai seorang model figur yang dijadikan contoh perilaku sosial dan moral bagi siswanya. Contohnya, teman-teman bisa lihat di dalam slide PowerPoint. Mula-mula seorang siswa mengamati model gurunya yang sedang melakukan sebuah perilaku sosial. Contohnya, seorang guru yang menerima tamu. Perbuatan pertama yaitu menjawab salam, berjabat tangan, beramah tamah, dan seterusnya yang dilakukan oleh model diserap oleh memori siswa itu sendiri. Diharapkan siswa cepat atau lambat mampu meniru sebaik-baiknya perbuatan yang dicontohkan oleh model itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.